Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1971 tidak untuk dilihat. Dunia luar hidup, tetapi jurang telah menjadi tenang, pangeran terakhir telah dipenggal, dan perang telah berakhir. Jurang hitam pekat dipenuhi dengan darah, dan mayat berserakan. Sebentar saja, semua pangeran dimakamkan. Mungkin, sampai mereka mati, mereka tidak percaya bahwa ratusan pangeran besar benar-benar dimusnahkan oleh kelompok yang terdiri dari 3 orang. Untungnya, mereka tidak sendirian di Jalan Huangquan, dan mereka masih bisa mengobrol tentang cita-cita mereka dalam hidup ketika mereka menemukan waktu. Para pangeran ini sangat kaya. Ming Jue memegang tas penyimpanan dan menghitungnya satu per satu. Harta yang dikumpulkan oleh Pangeran Hong Huang dalam hidupnya tidak biasa. Tidak kurang dari puluhan juta batu asal saja. Seperti gulungan rahasia, alat sulap, dan ramuan, jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Membandingkan orang dengan orang, menghancurkan orang sampai mati. Xiao Chen juga menghitung, mendesah tanpa henti. Dibandingkan dengan ini, aku lebih penasaran dengan bayi di bawah ini, kata Ye Chen sambil menukik ke bawah. Berbicara tentang harta, mata Ming Jue dan Xiao Chen cerah, masing-masing menyimpan tas penyimpanan mereka, mengikuti Ye Chen satu demi satu, dan dapat menarik ratusan pangeran untuk berkumpul bersama, tidak ada yang akan percaya pada harta, dan itu masih sebuah harta karun besar. Jurang itu begitu dalam sehingga mereka bertiga tidak tahu sudah berapa lama mereka turun sebelum benar-benar mendarat. Di dasar jurang, tidak ada cahaya, gelap gulita, sepi dan suram, seperti lubang hitam di angkasa. Ye Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk menggigil, dan angin bertiup kencang. Yang paling mengejutkan mereka bertiga adalah dengan penglihatan mereka tidak bisa melihat jari mereka, dan sulit untuk mengembangkan kesadaran spiritual mereka dalam kegelapan, sepertinya ada kekuatan misterius yang memotong segalanya. Dengan jentikan tangannya, Ming Jue mengorbankan 9 manik-manik cahaya, yang masing-masing sebesar toples anggur, dan masing-masing mekar dengan kecemerlangan ilahi, gemerlap dan menarik perhatian, memberikan 1 inci cahaya ke kegelapan. Baru pada saat itulah mereka bertiga melihat 4 arah dengan jelas, luasnya lebih dari 100.000 zang, tanahnya gelap, tidak ada satu pun rumput yang tumbuh, dan di dalam tanah, masih ada kerangka dan sisa-sisa yang setengah tertutup. Tentara, tidak ada yang tahu berapa lama mereka telah dikuburkan. Tempat itu diselimuti kabut, tetapi pilar tembaga kuno terlihat samar-samar. Kecuali yang berdiri, sisanya runtuh, dan sebagian besar runtuh. Tidak sulit untuk melihat bahwa pilar tembaga itu hancur karena perkelahian. 9 naga Tianxi melengkungkan jurang, dan lingkaran sihir misterius tidak terlihat, menutupi misteri tempat ini. Ming Jue menggantung manik lampu di kepalanya, melihat sekeliling, dan terkadang mengetuk pilar tembaga itu. Harta karun yang sebenarnya masih ada di bawah, dan ada ruang besar di tanah. Ye Chen menundukkan kepalanya dan menyipitkan matanya. Meskipun mata reinkarnasi dilarang, tetapi penglihatannya masih ada, dan dapat dilihat bahwa ada alam semesta lain di dalam tanah. Pertanyaannya adalah, di mana pintu masuknya? Xiao Chen menundukkan kepalanya dan menyipitkan matanya, dan dia juga merasakan bahwa ada alam semesta di bawah tanah. Jika semudah itu menemukan pintu masuk, 100 pangeran akan masuk lebih awal, dan kita tidak akan dimusnahkan oleh kita bertiga. Ming Jue melihat sekeliling, dan setiap kali dia pergi, dia akan dengan ringan mencap pintu masuk tanah dengan kakinya. Mereka bertiga tidak berbicara lagi, mereka berpisah, masing-masing dengan manik roh di kepalanya, mencari pintu masuk. Yang paling menyakitkan adalah setelah banyak mencari, mereka tidak memiliki petunjuk, dan mereka semua berkumpul bersama dengan manik-manik roh di kepala mereka. Aku tidak punya pilihan selain menyerang dengan keras. Ming Jue memelintir lehernya dengan keras, membuka paksa celah. Saat dia mengatakan ini, orang itu melompat maju dengan 1 langkah, telapak tangannya seperti pisau ajaib, dan dia menebas ke arah tanah. Ada suara dentang, dan telapak tangan Ming Jue sepertinya menebas suangang, dan dia sangat terguncang sehingga dia menendang ke belakang. Ye Chen dan mereka berdua mengerutkan kening saat melihatnya, tanah di bawah kaki mereka jelas sangat lembut, tapi sangat keras. Ming Jue merasakan yang terdalam dan melihat yang paling jelas. Bukan karena tanahnya keras, tetapi ada lapisan kekuatan misterius yang memberkati tanah. Telapak tangannya mengenai kekuatan misterius itu. Bersenandung.
Xiao Chen mengorbankan tombak, mengepalkan tangannya erat-erat, menggabungkan prinsip-prinsip Taoisme dan asal-usul, dan menyerang dengan kekuatan Ling Tian. Pound! Ada dentang lain, dan Xiao Chen juga terlempar, lengannya hancur berantakan, dan dia memuntahkan seteguk darah. Begitu keras. Ye Chen tidak percaya pada kejahatan, melangkah ke udara dengan satu langkah, mengepalkan tangan emasnya dengan erat, mengumpulkan ribuan metode rahasia, menambahkan prinsip kekacauan, menggabungkan kekuatan darah, dan meledakkan ke tanah dengan satu kepalan. Tapi dia juga sangat malu, dia terguncang lebih jauh, dan kepalan emas yang mendominasi sudah berdarah. Ketika dia mendarat, tenggorokannya manis, dan dia juga menyemburkan darah, dia menjabat tangannya dengan keras dan menyeringai kesakitan. Aku tidak percaya lagi. Mingjue mendengus dingin, menawarkan pedang peri. Pedang ini dikelilingi oleh hukum jalan kaisar, tetapi kekuatan senjata kaisar ini sangat lemah, tidak memiliki kekuatan kaisar sedikit pun, tidak terlihat seperti senjata kaisar, dengan kata lain, kekuatannya adalah terikat oleh semacam kekuatan. Peninggalan Tianzun bahkan dapat menekan tentara kaisar. Ye Chen terkejut, dan dia tahu bahwa tentara kaisar Mingjue telah ditekan ke tingkat Raja Suci. Tepatnya, itu adalah prajurit Raja Suci. Tianzun benar-benar kaisar agung. Mata Xiao Chen juga tidak yakin. Apa? Tolong. Mingjue mengutuk. Mendengar ini, Ye Chen dan Xiao Chen mengumpulkan pikiran mereka, dan menembak satu demi satu, menuangkan mana ke pedang kaisar. Pedang kaisar berdentang, dan kecemerlangan kaisar ditembakkan. Masih hanya melihat hukum jalan kaisar, tetapi tidak sedikit pun kekuatan kaisar. Dibandingkan dengan dunia luar, kekuatan ini kurang dari 1/10.000, dan kekuatannya ditekan oleh relik. Merusak. Mengikuti tiga orang yang berteriak pelan bersamaan, pedang kaisar Ling Tian menebas ke tanah. Segera, ada dentang, dan seluruh jurang bergetar. Namun, mereka bertiga bekerja sama, dengan bantuan prajurit kaisar tingkat raja yang suci, tetapi mereka gagal menerobos lorong itu. Bahkan pedang kaisar tidak bisa menembus celah, itu sangat sulit. Mingjue menyeringai. Tampaknya sulit memasuki dunia luar angkasa dengan kekuatan kasar. Xiao Chen menyeka darah dari sudut mulutnya. Sayangnya, kami bertiga tidak mahir dalam formasi. Ye Chen menggosok alisnya. Begitu dia mengatakan ini, Chaos Cauldron miliknya terbang keluar dari laut ilahi tanpa dipanggil, berdengung dan gemetar. Tripod ini sangat aktif saat ini, berlarian kemana-mana. Ketiga Ye Chen memalingkan mata mereka ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, menatap Chaos Cauldron dengan bingung, tidak tahu apa yang dilakukannya. Segera, Chaos Cauldron dipasang di udara, dan karakter emas Dunjia Tian di atasnya menyala satu persatu, mengelilingi tubuh tripod, diatur dan digabungkan sendiri, dan diuraikan dengan Chaos Dao, terjalin dan menari bersama. Detik berikutnya, Chaos Cauldron hancur langsung ke tanah. Hanya ada ledakan, dan sebuah lubang besar terlempar ke tanah. Di dalam lubang itu, ada cahaya yang menyilaukan dan gelombang energi. Melalui lubang itu, orang masih bisa melihat ke dalam. Itu benar-benar ruang yang besar, dikelilingi oleh awan dan kabut. Padat dan berkabut, seperti negeri dongeng. Ketiga Ye Chen tercengang, dan mereka tampak bingung, mereka bertiga bekerja bersama sebelumnya, dan bahkan dengan dukungan dari tentara kaisar yang ekstrim, mereka tidak dapat menembus celah, tetapi Chaos Cauldron beruntung, dan itu dengan mudah membuat lubang besar. Ketika mereka bertiga dalam keadaan linglung, Chaos Cauldron bergetar lagi, dengan sangat riang, seperti seberkas cahaya yang masuk ke dalam lubang. Ye Chen dan yang lainnya saling memandang, lalu mulai mengejar satu sama lain. Ketiganya masuk, tetapi dua orang terbang mundur melihat dengan hati-hati, Nai Mingjue dan Xiao Chen sepertinya terlempar keluar, dan hanya Ye Chen dan Chaos Cauldron yang memasuki dunia luar angkasa. Hanya dalam sedetik, lubang itu sembuh, seolah-olah tidak pernah ada. Ini milik neneknya, mengapa kamu membuang kami berdua? Mingjue memantapkan dirinya, mengutuk. Jelas, aku tidak ingin melihat kita. Xiao Chen tersenyum canggung, menurutku, itu pasti karena Chaos Cauldron. Itu terbuat dari Daluo Divine Iron dan memiliki hubungan yang dalam dengan Daluo yang legendaris. Jin Xian. Mungkin, itu pergi dari sini, dan ketika kembali kali ini, itu dapat dianggap sebagai kembali ke rumah. Keruntuhan tidak mengecualikan dia dan pemiliknya. Adapun kami berdua, kami bukan kerabat dekat. Tebakanmu sangat bisa diandalkan. Kita, berdua apakah sudah waktunya pergi? Pergi Wall, jangan pergi. Mingjue berjongkok di tanah, tunggu Ye Chen keluar dan berbagi harta. Kamu harus punya takdir. Xiao Chen mendongak, mungkin, kamu bisa menghubungi tiruanmu di luar, reruntuhan Tianzun sangat hidup saat ini. Mendengar kata-kata ini, Mingjue terkejut dia mengangkat alisnya, tidak.
berbicara, dan berkomunikasi dengan avatarnya. Melalui avatar, keduanya melihat pemandangan yang sangat besar, orang-orang prasejarah sangat banyak dan padat, dan dengan jurang ini sebagai pusatnya, mereka membentuk lingkaran pengepungan yang sangat besar. Melihat adegan itu, Ming Jue mengedutkan sudut mulutnya, dan bangkit tanpa sadar, ini pertempuran yang sangat besar. Hong Huang tidak mungkin mengabaikan lebih dari 100 pangeran, kata Xiao Chen. Ayo, ayo, ayo. Ming Jue meluncur cepat dan langsung menuju pintu keluar. Ini bukan lelucon, sekali dikepung, 10 nyawa tidak cukup untuk mati, pertempuran suku prasejarah terlalu besar. Di belakangnya, Xiao Chen naik ke langit. Bagi Ye Chen, mereka berdua sama sekali tidak khawatir, jadi berapa banyak cara dia bisa menyelamatkan hidupnya. Kaisar membantai 3 orang kejam, dia belum pernah melihat badai, bahkan jika dia dikepung, Hong Huang tidak bisa menjatuhkannya. Keduanya sangat cepat, dan ketika mereka keluar dari jurang, mereka menemukan arah. Ada lebih sedikit orang prasejarah di sisi itu, dan lebih mudah untuk membunuh mereka. Selama mereka tidak dikepung, mereka dapat berbicara tentang apapun, tetapi jika mereka dikepung, itu akan sangat menyedihkan. Episode 1972 Blok Besar. Di dunia besar ruang bawah tanah, Ye Chen berdiri seperti lembing. Di matanya, itu benar-benar negeri dongeng, di mana terdapat banyak gunung, dikelilingi oleh awan dan kabut, dan hutan yang sunyi rimbun, dikelilingi oleh awan peri. Kekuatan spiritualnya sangat murni, dan sangat dekat dengan spiritual aslinya. Kekuatan negeri dongeng sangat misterius, sering terjadi penglihatan, dan suara jalan bergema di langit. Di sini, setiap gunung, setiap sungai, setiap pohon, dan setiap pohon semuanya mengandung Taoisme. Ye Chen berjalan perlahan, melihat sekeliling ke segala arah pada saat reinkarnasi. Satu demi satu pola formasi terlihat jelas, saling terkait dan membentuk penghalang yang kokoh, menutupi ruang besar. Dia mengetahuinya, mengapa dia tidak dapat menemukan pintu masuk di luar, karena pola formasi semuanya ada di dunia luar angkasa, dan tidak ada pintu masuk sama sekali di luar. Jika dia ingin masuk, dia harus menyerang dengan paksa, tetapi penghalang begitu mendominasi, dan sulit untuk menyerang pada tingkat Raja Suci. Ayo pergi, bahkan jika ada tentara kaisar yang ekstrim untuk membantu dalam pertempuran. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk melihat Chaos Cauldron, itu dapat dengan mudah menembus penghalang, dia benar-benar tidak dapat mengetahuinya, dia tidak dapat mengetahuinya lebih jauh lagi. Ming Jue dan Xiao Chen keduanya datang mengapa mereka mengeluarkannya dan membuangnya. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Kuali kekacauan berdengung dan berputar di sekelilingnya, seolah-olah sangat bersemangat, dan kemudian kabur. Melihat ini, Ye Chen segera mengikuti, dan keduanya melewati puncak gunung satu demi satu. Saya tidak tahu berapa lama sebelum melihat Chaos Cauldron terpasang di kedalaman pegunungan. Ye Chen tiba tak lama kemudian, dan tepat saat dia mendarat, matanya bersinar terang, menatap lurus ke depan. Di sana, ada sebuah altar, dan di depan altar yang sangat kuno itu, berdiri sebuah patung batu. Di atas altar, tergantung sepotong besi ilahi berbentuk tidak beraturan, hitam dan tidak licin, sebesar tangki anggur, diukir dengan pola mantra kuno, sangat berat, dan ruang hampa juga terdistorsi. Tiba-tiba, Ye Chen diam-diam menelan seteguk air liur, dan bahkan terengah-engah. Itu bukan salahnya, itu hanya karena potongan besi dewa yang tergantung di altar terlalu berharga, itu adalah besi dewa Daluo. Langka di dunia besi, Dewa Luo Agung, itu adalah harta tak ternilai yang tidak dapat ditemukan. Di masa lalu, secara kebetulan, dia mendapatkan sepotong dan melemparkannya ke Chaos Cauldron, tetapi dibandingkan dengan potongan saat ini, potongan Daluo Divine Iron itu sangat kecil, dan itu adalah pertama kalinya dia melihat sebesar itu. Bagian dikirim. Jantung Ye Chen berdebar kencang, dan dia tidak sabar untuk melangkah maju. Namun, patung batu yang berdiri di depan altar sedikit bergetar begitu dia mendekatinya. Segera terdengar suara retakan, dan celah pecah di kepala patung batu, kemudian celah itu menyebar ke seluruh tubuh seperti jaring laba-laba, dan potongan-potongan kulit batu berjatuhan, melahirkan seseorang. Pria itu, yang tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, hanya tahu bahwa dia mengenakan jubah Tao ungu, dengan sosok ramping, dan Taoismenya alami. Ye Chen Huo berhenti, menyipitkan matanya, dan melihat sekilas bahwa pria berjubah ungu itu bukanlah orang yang nyata. Anggota tubuhnya, organ dalam, 8 meridian yang luar biasa, dan bahkan lautan dewa dan lautan pil semuanya adalah manusia. Diubah oleh Dao, titik ini mirip dengan pedang Dao miliknya. Generasi yang lebih muda tidak ingin mengganggumu, jadi aku meminta senior untuk menebus kesalahan.
Ye Chen tahu bagaimana bersikap sopan, dan membungkukkan tangannya. Dia sangat sopan, tetapi pria berjubah ungu yang diubah oleh Tao itu agak tidak disukai. Dia melangkah maju dan menyodok alis Ye Chen dengan jarinya. Itu bukan lelucon, tapi jari pembunuh. Ye Chen telah bersiap untuk waktu yang lama, bangkit dan melarikan diri, dan menunjuk ke arah pria berjubah ungu dengan hati yang menakjubkan. Jari itu biasa dan berevolusi dari cara tertinggi, meskipun dia merindukannya, tetapi jiwanya sekitar untuk membelah terbuka. Dia yakin begitu dia direkrut, Yuan Shen mungkin akan tertangkap dalam hitungan detik. Sosok pria berjubah ungu itu seperti angin, dan dia mengikutinya seperti bayangan. Dia tidak memiliki kesaktian lain, dan dia memiliki jari yang lain. Ye Chen sedikit mengernyit, dan terus mundur. Betapa bijaknya dia dapat melihat bahwa pria berjubah ungu ini menjaga sepotong Daluo Divine Iron ini. Jika dia ingin mengambil Great Luo Divine Iron, dia harus mengalahkan pria berjubah ungu. Ini mungkin ujian dia telah datang, apakah dia dapat mengambil Daluo Senti atau tidak tergantung pada keberuntungannya. Setelah memikirkan semua ini, dia tiba-tiba membeku, pedang Dao di tangannya berkedip, dan melambaikan tangannya untuk memotong pedang Dao Xianhe. Pria berjubah ungu tidak mengelak atau mengelak. Dia mengusap telapak tangannya dan memusnahkan sungai pedang Dao Immortal. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk lagi. Itu sangat biasa, tetapi kekuatannya mati. Itu membuat lubang berdarah di dada Ye Chen. Ye Chen melarikan diri ke langit, selama waktu itu dia melihat ke bawah ke lubang berdarah di dadanya, lukanya bertahan dengan cahaya yang tenang, menghilangkan energinya, sehingga lukanya tidak hanya tidak sembuh, tetapi juga meluas keluar. Selain itu, ada niat membunuh, yang telah menyerbu tubuhnya, mengamuk dan menghancurkan secara sembrono. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia memanggil kekuatan garis keturunan, dengan kuat menghapus niat membunuh, jalan suci kembali ke surga, menyembuhkan luka, dan segera membuka tubuh Tuan lagi, dan kekuatan tempurnya mencapai puncaknya dalam sekejap, dan dia tidak berani gegabah. Sambil berbicara, pria berjubah ungu itu datang lagi, tangannya seperti pisau ajaib, dia menebas di udara. Ye Chen tidak bersembunyi, dia melawan satu telapak tangan, dan dia meninju kepala pria berjubah ungu itu. Namun, yang mengejutkannya adalah pria berjubah ungu itu berubah menjadi ilusi pada saat itu. Pukulannya menembus masa lalu, dan dia tidak mengenai apapun. Kedua telapak tangan, depan dan belakang, hampir membelahnya hidup-hidup, dan tubuh orang suci kuno itu berlumuran darah. Kaisar Dao sangat halus. Ye Chen mundur saat dia memuntahkan darah, mengetahui kekuatan supernatural seperti apa yang digunakan pria berjubah ungu itu. Itu adalah semacam metode keabadian Kaisar Dao. Dia telah melihat Raja Bela Diri dinasti Zhou Timur lakukan sebelumnya dikombinasikan dengan ruang, itu bisa membuat tubuh ilusi dan mengabaikan serangan dunia luar, tetapi serangannya sendiri benar-benar efektif. Apa asalnya, dan hubungannya dengan keluarga kerajaan Zhou Agung? Pikiran Ye Chen berputar, dia tidak menyangka pria berjubah ungu itu juga mengetahui teknik rahasia ini, dan dia secara naluriah berpikir bahwa pria berjubah ungu itu terkait kepada Song Yu, dan dia dipukuli oleh seorang kaisar. Jika Anda lengah, Anda harus mengandalkan fondasi Anda yang dalam, jika tidak, Anda akan tertangkap dalam hitungan detik. Saat ini, pria berjubah ungu telah naik ke Jiuxiao, membentuk segel dengan satu tangan. Kemudian, kekosongan halus terlihat, memanifestasikan matahari yang terik dan bulan purnama. Matahari dan bulan tiba-tiba muncul, menyatu dalam sekejap, menerangi dunia, dan mereka yang terinfeksi, bunga, tumbuhan, dan pepohonan akan layu. Matahari dan bulan bersinar lagi. Wajah Ye Chen berubah, dan dia mengenali metode rahasia dalam sekejap. Itu adalah cara kaisar untuk keabadian putra dewa matahari dan bulan. Dia telah melihat dominasinya sebelumnya. Akan jatuh. Fakta juga membuktikan bahwa dia memang ditekan, dinodai oleh kecemerlangan matahari dan bulan, dan dipaksa untuk menarik diri dari pandangan tubuh yang mendominasi. Yang lebih menakutkan belum datang, matahari yang terik dan bulan purnama tumpang tindih, dan pria berjubah ungu itu bergerak dan memusnahkan matahari dan bulan. Kekuatan untuk menghancurkan dunia diarahkan pada Ye Chen, dan Ye Chen tenggelam segera setelah dia menstabilkan sosoknya. Hancurkan untukku. Desis Ye Chen, memberkati prinsip-prinsip kekacauan, berubah menjadi naga emas, dan bergegas keluar. Tubuh suci kuno yang mendominasi hampir kehilangan daging dan darahnya, hanya menyisakan otot dan tulangnya yang bersinar. Namun, ini belum berakhir, pria berjubah ungu itu menggunakan teknik rahasia lagi, menyebabkan dunia membeku dalam sekejap, dan Ye Chen, yang berada di antara dunia, juga membeku, dan segala sesuatu dalam waktu menjadi statis. Benar-benar masih. Keadaan pikiran Ye Chen ngeri. Meskipun dia membeku, pikirannya masih ada.
Dia masih memiliki ingatan baru tentang cara keabadian kekaisaran Mingjue. Kekuatan supernatural yang menantang surga ini benar-benar mendominasi. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan pria berjubah ungu itu tiba dengan satu jari. Buka, buka untukku. Ye Chen meraung di dalam hatinya, matanya merah dan bernoda merah, dia harus menerobos penjara keheningan mutlak sebelum pria berjubah ungu itu menunjuk. Engah. Percikan darah sangat menyilaukan, dan kepala Ye Chen tertusuk. Untungnya, dia lolos dari malapetaka, dan sebelum dia dibunuh, dia menerobos kurungan, roh primordial melarikan diri dari tubuh fisik, tubuh sucinya jatuh ke dalam kehampaan, dan hanya roh primordial yang lolos dalam kehampaan. Tapi dia masih meremehkan pria berjubah ungu itu, dia tidak bisa melarikan diri 1000 kaki, tetapi pria berjubah ungu itu langsung membunuhnya. Selama periode ini, tanpa peringatan apapun, dia membelah jiwanya menjadi dua dengan satu telapak tangan. Dewa Guntur terbang. Ye Chen mengatupkan giginya, melarikan diri dari kematian lagi, dengan gila-gilaan mengoperasikan jalan suci untuk kembali ke surga, menyembuhkan roh primordial, melarikan diri kembali ke tubuh suci, tidak berani tinggal, dan menggunakan metode melarikan diri sampai ekstrim. Dia hampir kewalahan oleh beberapa kaisar dan metode abadi bolak-balik. Jika bukan karena jalan suci untuk kembali ke surga, sebagian besar dari dirinya saat ini pasti sudah terkubur. Pria berjubah ungu itu diam, berjalan selangkah demi selangkah melewati kehampaan, dan setiap langkah ada di jalan meskipun jaraknya hanya 1000 kaki, di mata Ye Chen, itu lebih jauh dari mimpi. Siapa kamu? Ye Chen batuk darah, dan menatap pria berjubah ungu. Mengetahui begitu banyak teknik kekaisaran dan abadi, yang masing-masing dapat disebut seni pembunuhan yang hebat, identitas pria berjubah ungu tidak harus sederhana. Untuk pertanyaannya, pria berjubah ungu itu tidak menjawab sama sekali. Dia mundur dengan satu langkah, dan gumpalan asap hijau keluar dari tubuhnya. Orang-orang berjubah itu persis sama, apakah itu caranya atau nafas, mereka umumnya sama. Ye Chen tidak menarik napas saat melihatnya, dan menyemprotkan darah tua lagi, jelas, itu adalah transformasi satu gas. Satu orang berjubah ungu begitu menakutkan, apalagi tiga, dia tidak berani membayangkan berapa banyak kaisar dan makhluk abadi yang diketahui orang berjubah ungu itu, bahkan tubuh sucinya yang kuno pun merasa tidak berdaya. Episode 1973 Pintu Belakang. Gemuruh. Gemuruh reruntuhan Tianzun disebabkan oleh pertempuran hebat suku prasejarah, yang menyebabkan kekacauan di seluruh dunia. Melihat ke bawah ke langit dan bumi, bayang-bayang orang prasejarah seperti air pasang, dan kegelapan menyelimuti, menyapu langit dan tanah, bendera pertempuran prasejarah berkobar dengan keras, kereta perang prasejarah berderap, pembunuh berguling dan roh jahat saling terkait, dan langit yang hancur juga meledak. Pada saat ini, pengepungan telah menyusut sebanyak mungkin, dan penyatuan ratusan ras prasejarah sangatlah kuat. Tidak masalah apakah kamu hidup atau mati, teriak Zundi prasejarah dengan marah, dan suaranya mengguncang seluruh dunia. Perintahnya agung dan dingin, dan artinya sangat jelas. Dia ingin membunuh semua makhluk di pengepungan. Saya tidak tahu siapa yang membantai Pangeran Hong Huang, jadi dia menggunakan metode ini untuk mulai membunuh. Tidak ada seorang pun di ras prasejarah yang tidak mematuhi perintah, dan semuanya penuh dengan niat membunuh, dan mengepung mereka sepanjang jalan. Kecuali orang prasejarah, semua orang, tidak peduli siapa mereka, semuanya akan mati. Terlalu banyak dewa dan manusia mati karenanya. Dalam radius 100.000 mil, dunia merah berlumuran darah, bunga darah bermekaran, kabut darah memenuhi udara, dan ratapan sedih terhubung menjadi satu bagian. Sebidang tanah subur seperti itu berubah menjadi neraka tanpa akhir. Teknik keabadianmu bagus. Mingjue memandang dengan rasa ingin tahu pada sinar cahaya peri emas yang melilitnya di sudut gunung di mana tidak ada kotoran burung. Cahaya peri inilah yang menutupi aura asli dan sosok mereka. Ini memungkinkan mereka untuk menghindari gelombang demi gelombang penyelidikan Hong Huang. Metode ini memiliki batas waktu, melarikan diri dari pengepungan secepat mungkin, kata Xiao Chen, melangkah ke langit. Kamu harus mengajariku ketika kamu kembali. Mingjue menggosok tangannya, mengikuti langkahnya, dan melarikan diri dari gunung. Harus dikatakan bahwa kekuatan gaib tersembunyi Xiao Chen memang misterius. Di dunia ini, ada orang-orang dari suku prasejarah di langit dan bumi, dan mereka semua tidak memperhatikan mereka, membuat mereka melakukan perjalanan tanpa hambatan. Namun, Hong Huang juga memiliki kesaktian yang hebat, dan dia melihat mereka berdua secara sekilas. Itu adalah kaisar semu prasejarah dengan mata ketiga di antara alisnya, semacam mata peri, memindai dunia sedikit demi sedikit. Kebetulan, dia menangkap dua orang, dan seni peri yang tersembunyi menjadi pajangan. Trik kecil, tunjukkan padaku.
Hong Huang Zundi mencibir, dengan dia sebagai pusatnya, lapisan lingkaran cahaya merah menyebar, dan ruang itu runtuh di tempat yang dilaluinya, memaksa keluar Xiao Chen dan Ming Jue yang telah melarikan diri. Anjing tua, kamu tahu banyak. Ming Jue mengutuk, berbalik dan melarikan diri tanpa berkelahi dengannya. Kamu meremehkan Hong Huang. Xiao Chen mendengus dingin, sangat cepat. Kemana harus pergi? Hong Huang Zundi berteriak keras, melompat dan membunuhnya dalam satu langkah. Aku harus menemukan Lehe, aku akan memenuhimu. Ming Jue tiba-tiba berbalik, dan mengayunkan Hong Huang Zun ke udara dengan pedang. Bunuh aku. Hong Huang Zun meraung, dan melarikan diri dengan putus asa, tidak berani melangkah maju lagi. Karena panggilannya, orang-orang prasejarah di dekatnya bergegas berbondong-bondong. Ribuan kereta ungu dan emas menghancurkan Sutian. Di setiap kereta berdiri seorang pria kuat dari suku prasejarah, mengenakan baju besi es, memegang tombak perang hitam pekat di tangannya. Tangannya, dia tersenyum ganas dan menjilat lidah merahnya. Satu tarikan napas, bunuh. Ming Jue di sebelah kiri dan Xiao Chen di sebelah kanan. Satu orang memegang pedang peri, seperti Raja Peri. Tidak masalah apakah kamu hidup atau mati. Pasukan prasejarah di sekitarnya bergulung seperti gelombang. Bertarung. Ming Jue mendesis, seperti seberkas cahaya memasuki formasi musuh, dia menebas seorang resi besar dari alam liar dengan pedangnya, menyambar kereta ungu dan emasnya, dan bergegas ke segala arah. Di sampingnya, Xiao Chen tidak membiarkan angin jatuh, menghancurkan sebuah kereta dengan tombak, dan menyerang keluar dengan Ming Jue. Berikan padaku. Lusinan orang bijak berkumpul di sekitar, mencap segel mereka sendiri, dan memanggil formasi besar penyegelan, dengan radius beberapa ribu kaki, diuraikan oleh pola formasi, menekan Ming Jue dan Xiao Chen dari kosong dari Jiuk Xiao. Keluar. Xiao Chen mendengus dingin, mengangkat tombaknya ke langit, mengacaukan situasi, dan menghancurkan formasi. Pengorbanan untuk membunuh susunan, bunuh mereka. Zundi prasejarah berteriak dengan marah, dan mengarahkan pedangnya ke mereka berdua. Dengan perintah, ratusan formasi pembunuhan dihidupkan kembali secara kolektif, ditujukan pada mereka berdua, dan menyapu satu demi satu cahaya ilahi nirwana. Ming Jue melihatnya, bahkan tanpa memikirkannya, dia hanya meninggalkan kereta, mengaktifkan metode rahasia, dan bertukar tempat dengan Raja Bijak Purba, dan Xiao Chen melakukan hal yang sama, menghilang seketika, dan di mana dia menghilang, seorang bijak prasejarah muncul, dan kedua metode ini adalah kekuatan supernatural yang mirip dengan mengubah langit dan mengubah bumi. Meskipun mereka pergi, Grid Desolate Sage King dan Grid Sage yang dipertukarkan oleh mereka berdua agak menyedihkan. Mereka diledakkan menjadi abu oleh barisan pembunuh dalam keadaan linglung, dan mereka masih dimusnahkan oleh barisan pembunuh mereka sendiri. Tidak hanya mereka, tetapi juga klan prasejarah di bagian dunia itu juga terpengaruh. Setidaknya ratusan orang suci besar dimakamkan, dan ada satu atau dua kuasi kaisar yang tubuh fisiknya runtuh, hanya menyisakan roh primordial untuk melarikan diri. Bajingan. Banyak kaisar semu Hong Huang sangat marah, dan mereka pergi berperang secara langsung, menggunakan metode rahasia tertinggi, untuk menyegel kekuatan supernatural Ming Jue dan Xiao Chen, dan memotong jalan mereka untuk bertukar ruang. Itu menyakitkan, tapi meledak satu demi satu bagian dari keluarga saya sendiri. Kamu luar biasa. Teriak Ming Jue karena tidak bisa melarikan diri dalam pertukaran posisi. Mo Lianzan. Kata-kata Xiao Chen nyaring, dan tembakannya tajam dan tajam, hampir satu tombak. Tak perlu dikatakan, Ming Jue membakar energinya, mengaktifkan teknik rahasia, dan memperkuat kekuatan tempurnya. Itu hanya karena kaisar kehancuran besar datang untuk membunuhnya, bukan hanya satu, setidaknya selusin dari mereka. Jika dia terjerat, akibatnya akan sangat serius. Orang-orang prasejarah dikepung dengan hidup mereka, Xiao Chen dan Ming Jue juga membunuh sampai gila, satu demi satu senjata sihir yang menakutkan, satu demi satu meledak, meledakkan jalan, dan jalan itu diaspal dengan darah dan tulang. Ini benar-benar gelap. Di sebuah gunung di luar pengepungan, Bai Zi melihat ke kejauhan dan bisa melihat dengan jelas. Orang lain harus menjadi putra Raja Perang, Tian Suo merenung, sedikit terkejut. Dia telah melihat Xiao Chen sebelumnya, paling banter, di tingkat pangeran. Bahkan jika dia naik, dia mungkin bukan milik Xiao Chen lawan. Pertempuran yang sangat besar, hanya untuk menangkap mereka berdua. Kaisar Langit muncul satu persatu, dan melihat pemandangan itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejang. Ada banyak keributan, mengepung dan membunuh dua orang, dan benar-benar memobilisasi pasukan biksu. Tempat ini sangat hidup, dan di dunia luar angkasa yang luar biasa, ada juga suara gemuruh. Di bawah gunung yang runtuh, Ye Chen terhuyung-huyung dari puing-puing. Pada saat ini, dia sangat sengsara,
seluruh tubuhnya penuh dengan darah, dan otot serta tulangnya terlihat. Depresi yang ekstrim, tubuh asli Yuan Shen juga hancur karena pemukulan itu. Di sisi lain, pria berjubah ungu itu masih bersikap santai dan halus, berjalan selangkah demi selangkah, tanpa bekas luka di sekujur tubuhnya, dan tubuh Dao satu nafas dan 3 pembersihan masih ada, dan langkahnya dilanjutkan bola-balik. Kamu hebat, aku tidak akan bertarung lagi, dan aku tidak ingin Da Luo Senti lagi. Ye Chen menoleh dan lari, dia tidak bisa mengalahkan 1 lawan 1, apalagi 1 dari 3, jika dia terus berjuang, dia akan kehilangan nyawanya. Pria berjubah ungu itu tidak mengejarnya, tubuhnya tiba-tiba menghilang, kembali ke altar, dan berubah menjadi patung batu lagi. Ye Chen melarikan diri puluhan ribu kaki, melihat bahwa pria berjubah ungu tidak mengejarnya, dan jatuh ke tanah dengan plop, terengah-engah, batuk darah sambil terengah-engah, ada potongan-potongan kecil organ dalam di kolam darah. Dia telah bertarung sampai ke kaisar besar dan turun ke alam kondensasi Qi. Dia belum pernah melihat orang mesum seperti pria berjubah ungu. Dia memiliki semua jenis kekuatan supernatural. Dia bertarung dengannya selama ratusan ronde, dan dia dihancurkan dan dipukuli. Pada awalnya, trik pria berjubah ungu itu semua adalah cara keabadian kaisar, yang membuatnya hampir gila. Di sampingnya, Chaos Divine Cauldron berputar-putar di sekelilingnya, dan senjata sihir Natal juga seperti tuannya, lamban. Aku berkata, bicaralah dengannya, ini ujian. Jangan terlalu serius. Ye Chen menepuk kuali besar. Sebagai tuan, dia bisa menebak sesuatu. Karena kuali yang kacau dapat memecahkan penghalang, itu membuktikan bahwa itu adalah sama dunia luar angkasa ini memiliki asal-usulnya, mungkin dia benar-benar bisa melewati pintu belakang. Chaos Cauldron itu bodoh, tapi patuh, berbalik dan terbang menjauh, berlari menuju altar. Ye Chen berdiri terhuyung-huyung, menatap ke sisi itu, jika Chaos Cauldron masuk akal, semuanya akan mudah ditangani. Segera, di bawah tatapannya, Chaos Cauldron kembali, lebih tepatnya, dipukul mundur, menggambar busur indah di langit, menghancurkan gunung hingga runtuh. Aduh aku pergi. Ye Chen terlatih-tatih ke depan dan mengeluarkan Chaos Cauldron dari puing-puing. Chaos Ding tampaknya telah dianiaya, dan gemetar satu demi satu, seolah menangis, dan ada jejak tamparan yang jelas di tubuh Qi Ding, dia tidak perlu bertanya, dia tahu itu adalah pria berjubah ungu. Mungkin caramu berkomunikasi yang salah. Kerendahan hati, apakah kamu mengerti kerendahan hati? Pergi. Lagi, aku yakin itu akan berhasil, aku optimis denganmu. Namun, betapapun bodohnya dia, tidak peduli apa yang dia katakan, kuali yang kacau itu tidak akan bergerak, sepertinya dia takut dipukuli, dan tuannya tidak bisa mengalahkan pria berjubah ungu itu, apalagi itu. Aku belum pernah melihatmu begitu pengecut. Ye Chen mengangkat tangannya dan melihat ke altar dengan penuh semangat, sayang, tidak mungkin dia akan bertemu dengan besi dewa sebesar itu dalam 8 kehidupan. Namun mirisnya, mengetahui ada bayi, tapi hanya bisa memandanginya. Saat ini, sangat memalukan, semua orang masuk, dan bayi itu melihatnya, tetapi dia tidak bisa mengalahkan pria berjubah ungu itu. Pasti ada kekurangannya. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, jarang melihat harta ini, itu masih Da Luo Senti, tidak ada alasan untuk melepaskannya, tidak peduli apa itu, dia akan mendapatkannya di sini. Setelah memikirkannya, dia mendapat inspirasi sekilas, menatap Misty, dan kemudian bangkit, aku lupa tentang ini. Saat dia berbicara, dia mengorbankan setetes darah, yang merupakan darah Raja Chujiang, dan ingin melakukannya bawa Raja Chujiang. Dia yakin Kaisar Hades dan Dijun sedang melihat tempat ini, dan kedua makhluk tertinggi itu pasti punya cara untuk menghancurkannya. Hanya saja cita-cita itu indah, tetapi kenyataan selalu tidak masuk akal. Dia tahu jalan Kaisar dan dia memiliki darah Raja Chujiang, tetapi dia tidak dapat melihatnya, karena peninggalan Tianzun ditutupi oleh kekuatan misterius dan isolasi. Dia jalan Kaisar terbuka untuk kegelapan, hanya seinci ini, jangan biarkan terbuka untuk kegelapan. Wow! Ye Chen menutupi dadanya, tidak hanya dia merasakan sakit di hatinya, dia juga sakit perut, sakit hati, sakit ginjal, sakit di sekujur tubuhnya, seteguk darah tua, batuk seteguk, sejak debutnya, dia tidak pernah merasakannya. Rasa sakit seperti itu. Episode 1974 Kaisar Hati-Hati. Reruntuhan Tianzun masih begitu hidup, dikelilingi oleh pembunuhan Mingjue dan Xiao Chen, orang-orang kewalahan, dan suara teriakan dan pembunuhan terhubung bersama, seperti guntur abadi, mengguncang langit abadi. Untuk mengatakan bahwa Mingjue dan yang lainnya benar-benar binatang buas, barisan sebesar itu terbunuh entah dari mana. Karena alasan ini, dua orang terkaya menjadi miskin,
dan harta magis serta senjata rahasia yang mereka rampok di sepanjang jalan diledakkan satu per satu. Kabut darah memenuhi udara, itu bukan perang, bahkan lebih perang. Bodoh, Hong Huang bodoh. Ming Jue memarahi saat dia melarikan diri, bayinya hilang, dan wajahnya sangat gelap. Saat dia dimarahi, semua suku prasejarah meledak, dan mereka mengejar dan membunuh mereka masing-masing seperti darah ayam. Memalingkan muka, Ming Jue dan Xiao Chen, yang keluar dari pengepungan, melarikan diri di depan mereka, tetapi di belakang mereka, pasukan hitam dan liar, seperti lautan luas, menelan setiap jengkal dunia. Melihat hal tersebut, Ming Jue menjadi jujur, dia tidak berani lagi memprovokasi Hong Huang, dia hanya ingin melarikan diri, dan ada orang gila di belakangnya. Luar biasa. Mu Yang, putra Tian Zutian, bertengger di puncak gunung, menghela nafas dan memutar lidah saat dia melihat. Aku ingin pergi membantu, tapi kali ini sepertinya aku terlalu khawatir. Li Fengqiu, Kaisar Tianqi, terbatuk, ada banyak bakat di Great Chu, dan kita bisa melihatnya hari ini, seperti yang diharapkan. Hati. Ketika tentara masuk, saya benar-benar melebih-lebihkan urgensi Hong Huang. Putra Kaisar King Fengyu mencibir, saya tidak sabar untuk menghancurkan kelompok kami di sini. Dibandingkan dengan klan Hong Huang, saya lebih ingin tahu tentang yang lain orang. Putra Kaisar Wu Jiyu berbicara dengan santai, di kelas yang sama, tidak pernah ada orang yang membuatku merasa begitu tertekan, misterius, dan menakutkan. Naga tersembunyi harimau berjongkok bertepatan dengan tren emas, jadi tidak mengherankan jika garis keturunan di langit lahir. Chen Yi juga datang, menginjak puncak gunung, dan menggendong seorang gadis muda dengan napas lemah di tubuhnya. Kembali. Gadis itu tidak lain adalah Xiao Jiuxian. Keadaan Kaisar Jiuxian sangat buruk, dan roh primordial telah terluka parah, yang memengaruhi Dao Gen dan Yuan Yuan. Apakah suami legendaris yang bernyanyi dan istrinya mengikuti? Feng Yu tersenyum, dan menjentikkan teratai hijau ke tubuh Xiao Jiuxian. Itu adalah teratai hijau keberuntungan, yang menstabilkan jiwa layu Xiao Jiuxian. Jangan bercanda. Chen Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan meletakkan Xiao Jiuxian. Pertempuran besar berikutnya akan lebih kejam, jadi lebih baik mengirimnya keluar lebih awal. Di sisi lain, Su Tian, Xiao Lu, putra Kaisar Yan, turun dari langit, dan juga menggunakan metode rahasia untuk menstabilkan asal dari 9 dewa. Aku tidak akan pergi. Dengan berlinang air mata, Xiao Jiuxian memeluk Chen Yi erat-erat, takut jika dia melepaskannya, dia akan terpisah dari hidup dan mati. Semakin terkait dengan hidup dan mati, semakin dia akan mengungkapkan sifat aslinya yang tersembunyi. Dia bukan orang yang seumuran, tetapi menyulut cinta lintas usia, yang sulit untuk diketahui. Chen Yi tersenyum, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya mengangkat tangannya dengan ringan, dan menunjuk ke tengah alis Xiao Jiuxian. Xiao Jiuxian tertidur lelap, berbaring di pelukan Chen Yi. Taois Jiuxiao telah datang, Kaisar Zun yang agung juga berlumuran darah, dan telah mengalami lebih dari satu pertempuran. Jika Chen Yi tidak menyelamatkannya, dia dan Xiao Jiuxian akan dimakamkan di tangan Kaisar Prasejarah. Pergi lebih awal sementara perhatian Hong Huang tidak ada di sini. Chen Yi menyerahkan Xiao Jiuxian kepada Tuan Jiuxiao. Kaisar, hati-hati. Tuan Jiuxiao menarik napas dalam-dalam, dan memimpin Jiuxian langsung ke pintu keluar. Setelah berjalan jauh, Tuan Jiuxiao tidak lupa untuk melihat ke belakang dan melirik gunung yang curam. Warisan jalan kaisar seperti monumen, dan punggung mereka semua suram. Mungkin, setelah hari ini, mereka akan disingkirkan dari dunia, dan sekilas ini mungkin yang terakhir. Mengapa? Sambil menghela nafas, Tuan Jiuxiao menutup mata lamanya dan mempercepat. Seperti dia, semua cultivator es di langit kehabisan tenaga, perhatian Great Desolate Army semua ada pada Ming Jue dan Xiao Chen saat ini, dan jalan keluar tidak akan terlalu berbahaya. Ketika mereka pergi, mereka juga akan melirik ke puncak gunung, sedikit tak tertahankan, bukan karena mereka tidak membantu, tetapi karena Hong Huang terlalu kuat, dan jika mereka berjuang keras, tidak ada biksu dari surga yang bisa keluar. Hidup, tangkap yang hidup. Ketika para biarawan surga melarikan diri, mereka berteriak dengan marah, menggema ke seluruh dunia sejauh 100.000 mil. Itu adalah Kaisar Taoti, mengenakan baju besi emas ungu, menginjak lautan darah iblis, dan bekerja sama dengan sekelompok kaisar, membuka saluran luar angkasa, menghentikan Ming Jue dan Xiao Chen, ada lusinan dari mereka. Lusinan kaisar dan putra berdiri di segala arah, aura mereka terhubung, dan penglihatan kehancuran sering muncul, dan langit yang hancur runtuh sedikit demi sedikit. Semua garis keturunan mendominasi, dan darah serta darah berkumpul ke lautan luas. Sekelompok bajingan,
Ini semacam pertarungan satu lawan satu, teriak Ming Jue, batuk darah dengan hebat, meskipun dia terbunuh, dia juga terluka parah. Sering kali dia hampir dipaksa untuk meledak dirinya. Kaisar Hong Huang juga mencibir teriakannya. Tidak ada yang menjawab, tetapi mereka semua bergegas. Lusinan Kaisar, masing-masing dengan teknik abadi tingkat Kaisar, cetakan telapak tangan, bayangan tinju, lampu peri, rahasia, del. Senjata, senjata ajaib, dan susunan pembunuhan ada di mana-mana di langit, dan langit serta bumi retak. Benar-benar diam. Ming Jue membentuk segel dengan satu tangan, matanya penuh kegilaan, dia membakar esensi dan darah aslinya, dan melemparkan jalan keabadian Kaisar, membekukan dunia, jika tidak, dia akan terbunuh dalam sekejap. Karena metode ini, dia juga membayarnya harga darah, yang mengalir di mana, tersedot bersih. Ayo pergi. Xiao Chen menarik Ming Jue, melarikan diri dalam sekejap, dan menuangkan mana ke tubuh Ming Jue. Kemana harus pergi? Hanya dalam beberapa saat, para kaisar dari klan Desolate besar memecahkan keheningan mutlak dan mengejar mereka, masing-masing mengertakkan gigi, masing-masing dengan mata merah, dan udara tirani dan haus darah memenuhi langit. Xiao Chen tidak berani tinggal, dia mengorbankan esensinya dengan darahnya, dan memberkati keterampilan tubuhnya, jika dia dikelilingi oleh kaisar dunia prasejarah lagi, dia pasti akan mati tanpa nyawa, menghadapi puluhan kaisar, bahkan jika mereka adalah mereka harus menghindari tepi untuk sementara. Ini sangat memalukan. Ming Jue mengutuk, dan memuntahkan darah lagi. Belum lama ini, dia memusnahkan ratusan pangeran prasejarah dan mencari harta yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia dikelilingi di punggungnya, dan harta itu tersapu. Dan dibayar banyak uang, dan sekarang dia setengah mati. Tunggu, bisakah kamu melarikan diri? Itu adalah kaisar pelahap lagi, berteriak seperti guntur, melintasi langit kosong dalam satu langkah, mewujudkan formasi di telapak tangannya, menyegel dunia ini, berniat untuk memenjarakan Xiao Chen dan Ming Jue. Nah, kamu gila. Suara wanita yang dingin seperti lagu peri, sangat halus, Bai Zi datang, dan memotong sungai peri dengan pedang, memecahkan segel langit dan bumi, dan dengan telapak tangannya, Tao Ti terkejut kembali. Pasir kuning beterbangan, dan semua kaisar dan pangeran di masa lalu telah tiba. Di saat yang sama, para pangeran surga juga membunuh satu demi satu. Karena kalian semua ada di sini, jangan pergi. Kaisar Hong Huang menyeringai, tetapi dia tidak menyangka para kaisar dari semua surga akan muncul bersama. Itu terlalu besar, hati-hati. Mu yang mendengus dingin, dan memberikan metode rahasia untuk menyelamatkan Xiao Chen dan Ming Jue. Keduanya adalah kaisar, mereka tidak dapat dimusnahkan, dan mereka dapat banyak membantu. Bunuh, jangan tinggalkan satu pun. Putra kaisar bergegas maju bersama. Bunuh adikmu. Feng Yu mengutuk, berbalik dan melarikan diri. Kaisar surga juga tidak suka berkelahi. Setelah menyelamatkan Ming Jue dan Xiao Chen, mereka melarikan diri secara terpisah. Barisan 5 lawan 1 tidak mungkin untuk dilawan. Anda harus tahu bahwa di belakang Kaisar Alam Liar, masih ada pasukan besar dari Alam Liar kerja keras, masing-masing dari mereka akan dipukuli untuk meragukan kehidupan mereka. Mereka ingin pergi, tetapi Kaisar Hong Huang tidak mau, jadi mereka sebenarnya adalah kelompok beranggotakan 5 orang, dan mereka mengejar dan membunuh mereka secara terpisah. Ada suara gemuruh, mengguncang langit dan bumi. Kaisar surga bertempur dan mundur, bergegas ke semua sisi, dan pergerakan perang menyebar ke segala arah. Ada perang di sini, tetapi dunia ruang bawah tanah jurang sunyi. Ye Chen masih duduk di sana, dengan kepala terangkat, lamban, dan kadang-kadang dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah altar. Potongan Daluo Senti seperti sepotong lemak, yang membuatnya rakus. Great Luo Divine Cauldron juga layu, sedikit gemetar, itu dilemparkan dari Great Luo Divine Iron, dan Great Luo Divine Iron jarang terjadi. Setelah menelan begitu banyak artefak magis, yang paling ingin ditelannya adalah Great Luo Divine Iron. Kekurangannya, di mana kekurangannya? Ye Chen menutup matanya, berpikir keras. Dalam benaknya, sosok pria berjubah ungu muncul berulang kali, dan dia berulang kali menyimpulkannya berdasarkan evolusi langit, tidak melepaskan detail apapun, berharap menemukan cacat dan menghancurkan pria berjubah ungu itu. Satu pukulan. Saya tidak tahu kapan, saya melihatnya bangun, berubah menjadi tubuh perang suci, dan memberinya perintah untuk menyerang. Tubuh Dharma mendengarkan perintah tersebut, dan kekuatan tempurnya mencapai puncaknya dalam sekejap, dan dia langsung pergi ke altar. Langkah kakinya menyebabkan pria berjubah ungu itu muncul kembali, dan pertempuran segera dimulai. Tubuh Dharma hanya menyerang dan tidak bersembunyi, dan secara sembrono memperkuat gerakannya, terlepas dari biayanya.
Pria berjubah ungu itu tenang, dan sekte keabadian kaisar menahan tubuh Dharma sampai mati. Adapun Ye Chen, dia berdiri di pinggiran dan menyaksikan mereka berdua bertarung dengan tenang, matanya dalam, dan dia hanya melihat pria berjubah ungu itu. Dia tidak memanfaatkan pertempuran antara keduanya untuk pergi ke altar untuk mendapatkan Da Luo Senti, karena dia tahu bahwa setelah masa lalunya, itu akan menyebabkan orang berjubah ungu kedua, yang bukan sesuatu yang dapat menembus banyak orang. Bos, siapa bajingan ini? Tubuh Dharma Zanza berteriak keras, kekuatan tempurnya setara dengan miliknya, dan dia juga dilengkapi dengan banyak jenis seni rahasia yang mendominasi, tetapi dia dipukuli begitu keras oleh ungu pria berjubah sepanjang jalan. Pukul saja, jangan bicara omong kosong. Ye Chen memarahi, jika kamu berani meledakkan dirimu lagi, aku akan menendangmu sampai mati. Tubuh Dharma tertawa datar, mengingat masa lalu, ketika batas waktunya habis, dia meledakkan dirinya, yang mengejutkan Ye Chen dan mengembalikan meniup Mingjue terbalik, operasinya benar-benar omong kosong. Di sisi berlawanan, pria berjubah ungu itu menyerang lagi, bukan hanya satu, tapi tiga, dan mereka berubah menjadi Sanxing dengan satu nafas. Tubuh Dharma mengertakkan gigi, menjadi marah, dan bukannya mundur, dia melepaskan ratusan kekuatan supernatural dalam satu tarikan napas. Sebagai tubuh Dharma Ye Chen, dia tahu bahwa tujuan Ye Chen adalah menggunakan tubuh Dharmanya untuk menguji air, untuk mengetahui pintu jebakan pria berjubah ungu siapapun yang memanggilnya tubuh Dharma, umpan meriam ini, dia akan melakukannya. Ye Chen memperhatikan pinggiran, matanya menjadi lebih dalam, dan kadang-kadang ada kedipan kejutan. Dia mulai mengerti bahwa yang diuji kali ini bukanlah kekuatan tempur, kultivasi dan ranah, melainkan Tao. Pria berjubah ungu itu sendiri diubah oleh Tao, dia adalah Tao, Tao itu abadi, dan tubuhnya abadi. Keberadaan seperti ini tidak ditekan oleh peninggalan Tianzun, dan akan menjadi kuat saat bertemu dengan yang kuat. Jika Kaisar Zhongzun datang, jika dia membabi buta bertindak sembrono, dia tidak akan menjadi lawan. Jika dia tidak tahu apa ujian sebenarnya, dia pasti akan kalah. Ternyata aku melakukan kesalahan. Ye Chen tersenyum. Bos, aku tidak tahan lagi. Ketika dia tertawa, tubuh Dharma berteriak. Dia dipukuli begitu keras sehingga dia tidak bisa melihat wujudnya. Mengerikan, bahkan jika jalan suci kembali ke surga untuk membantu pertempuran, itu tidak akan bisa menahan serangannya. Cukup. Ye Chen tersenyum, ini aku sebagai gantinya. Itu tidak akan berhasil, aku harus meledakkannya sebelum pergi. Tubuh Dharma lurus, dan tubuhnya membengkak dengan cepat. Begitu kata-kata itu jatuh, dia meledak, dan semua kekuatan diarahkan ke pria berjubah ungu itu. Tapi hal yang memalukan adalah bahwa meskipun ledakan dirinya sangat menghancurkan, itu tidak melukai pria berjubah ungu sehelai rambut pun. Bodoh, kamu sangat bodoh. Ye Chen, yang masih tersenyum beberapa detik yang lalu, berubah menjadi hitam pekat saat ini. Tubuh Dharmanya benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik. Setiap kali dia keluar, sebelum pergi, selalu berikan dia kejutan, tidak masalah jika dia meledakkan dirinya, dan kemudian dia batuk darah, masalahnya adalah, ledakanmu tidak melukai siapapun, jadi sayang sekali. Episode 1975 Daozu. Tubuh Dharma meledak dengan sendirinya, dan dunia luar angkasa meledak, tetapi ditekan oleh omelan Ye Chen. Itu juga karena peledakan diri tubuh Dharma, jika dia masih di sana, bahkan jika dia tidak dihancurkan oleh pria berjubah ungu, Ye Chen akan memukulinya sampai mati dengan tangannya sendiri. Melihat ketiga pria berjubah ungu itu lagi, karena tubuh Dharma dimakamkan, mereka berubah menjadi orang lain, berbalik perlahan, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Kekuatan semacam ini, orang biasa tidak bisa meniru. Jangan pergi, masih ada aku. Ye Chen mengejarnya selangkah demi selangkah, berdiri di langit, memelintir lehernya dengan keras. Meskipun pria berjubah ungu itu tidak berbicara, dia bisa mengerti kata-kata orang, dan setelah berjalan tidak jauh, dia berbalik lagi. Lihat apakah dao Anda lebih kuat, atau dao saya lebih baik, kata Ye Chen, dan keos dao terwujud, terjalin dan digariskan, dan berubah menjadi naga emas. Naga ini bukan naga sungguhan, tapi Ye Chen menjelma Tao di tubuhnya dan muncul dalam bentuk naga. Melihat Ye Chen seperti ini, mata pria berjubah ungu itu bersinar untuk pertama kalinya. Wujudnya juga berubah menjadi wujud naga dari wujud manusia, dan berubah menjadi naga dewa ungu. Dengan suara nyanyian naga, Ye Chen bergegas mendekat, tubuh naga besar itu, setiap sisik naga adalah Tao. Pria berjubah ungu itu juga bergerak, membungkus Dao Yun tertinggi, dan membunuh Ye Chen. Keduanya bertarung ke langit, satu emas dan satu ungu, bertarung bersama.
Alam luar angkasa hebat, yang telah hening untuk waktu yang singkat, mulai bergemuruh lagi. Melihat dari bawah, kehampaan itu terkoyak oleh untaian guntur dan kilat, berkumpul menjadi lautan guntur, setiap guntur dan kilat padam, merobek langit, seperti hukuman ilahi di luar dunia, dan Ye Chen dan pria berjubah ungu berada di lautan guntur dalam penaklukan, tidak ada kekuatan gaib, tidak ada jalan kaisar dan metode abadi, hanya Taoisme melawan Taoisme. Dia juga mempraktikkan Tao kekacauan. Selama pertempuran, Ye Chen tidak bisa menahan keterkejutannya, dia mematahkan jalan pria berjubah ungu, jenis jalan yang meliputi dunia, mengembangkan segalanya dari kekacauan, dan mengembalikan dari segalanya menjadi kekacauan. Menarik. Semangat juang Ye Chen menjadi lebih kuat. Sejak melangkah ke kultivasi, ini adalah pertama kalinya dalam kehidupan masa lalu dan sekarang dia bertemu dengan seorang rekan praktisi dari Chaos Dao. Cara kacau pria berjubah ungu itu terlalu menakutkan. Tapi semakin menakutkan dia, semakin bersemangat Ye Chen. Sangat jarang bertemu dengan rekan praktisi Chaos Tao. Dia telah belajar lebih banyak dari Tao pria berjubah ungu. Kondisi pikirannya menyublim dan Tao-nya berubah. Dengan suara gemuruh, Ye Chen jatuh ke dalam kehampaan, dan tubuh naga besar itu hampir meledak. Datang lagi. Pria ini sangat bersemangat, menyembuhkan tubuh naga, dan kembali terbang ke langit. Fluktuasi pertempuran sangat besar, dan kemunculan Tao mengejutkan, semuanya adalah hal-hal, dan itu juga kekacauan. Ye Chen sering kalah, jatuh lagi, dan bergegas lagi dan lagi. Seperti yang dia katakan, Tao itu abadi, dan tubuh itu abadi. Waktu yang dia dukung semakin lama, dari 3 menit pertama jatuh, hingga seperempat jam terakhir, lalu setengah jam, 1 jam, 2 jam. Jarak antara dia dan pria berjubah ungu itu menyempit tanpa batas, transformasi Chaos Dao juga secara bertahap menjadi lengkap. Pria berjubah ungu hari ini, seperti Kaisar Iblis Surgawi di masa lalu, telah menjadi batu asah, dia menempa pedangnya menjadi pedang yang tak tertandingi, dan karena ini, pemahamannya tentang Dao telah ditingkatkan. Kali ini keduanya bertarung cukup lama, entah sudah berapa putaran, hanya matahari dan bulan yang melewati satu siklus. Di bawah malam, keduanya masih berkelahi, jalan bertabrakan, lapisan halo menyebar tanpa batas, kemanapun mereka lewat, ruang runtuh inci demi inci, puncak gunung terpotong satu per satu. Pria berjubah ungu memperbaiki tubuhnya, mengambil bentuk naga besar, dan berubah menjadi kekacauan dengan cara segala sesuatu jejak energi kacau terintegrasi dengan prinsip-prinsip jalan. Ye Chen juga berdiri diam, memudar dari bentuk naga, dan berubah menjadi kekacauan, tetapi kekacauannya berkembang, dia melakukan dunia, menciptakan 4 fenomena, dan mengatur gosip lembah Changyuan, seperti aslinya. Keduanya adalah jalan yang kacau, tetapi ada 2 jalan. Pria berjubah ungu mengubah segalanya menjadi kekacauan, dan Ye Chen mengubah segalanya menjadi kekacauan. Tabrakan yang satu ini, tidak ada yang memperhatikan, tetapi meruntuhkan langit dan menghancurkan bumi. Di dunia luar angkasa ini, kecuali altar kuno, hal-hal lain seperti gunung, pohon, rumput, dan sungai semuanya berubah menjadi abu dalam sekejap. Saat asap dan awan menghilang, saat guntur dan kilat mereda, kekacauan dan segala sesuatu akan menjadi halus. Dalam ketiadaan, pria berjubah ungu dan Ye Chen kembali ke wujud manusia. Ye Chen terhuyung-huyung dan memuntahkan darah terus-menerus, konfrontasi Dao tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Di sisi berlawanan, pria berjubah ungu berdiri dengan anggun, wajahnya yang kabur sepanjang waktu, secara bertahap menunjukkan wajah aslinya, biasa dan biasa, tersenyum pada Ye Chen, senyum semacam itu adalah kepuasan dan pengakuan. Melihat wajah aslinya, Ye Chen menyipitkan matanya tiba-tiba, Dao Zu. Ye Chen belum pernah melihat Dao Zu, tapi dia pernah melihat patung Dao Zu, yang persis sama dengan kehidupan Zipao. Nenek moyang Tao, yang bernama Hong Jun, juga terdaftar di Xuan Huang 130 Kaisar. Dia adalah kaisar yang sangat misterius. Taoismenya telah diturunkan ke generasi selanjutnya dan memiliki warisan yang tak terhitung jumlahnya. Dia bisa disebut pencetus kultivasi manusia. Ye Chen memiliki alasan untuk percaya bahwa pria berjubah ungu di depannya memiliki hubungan yang dalam dengan Taois Hong Jun. Dan peninggalan Tianzun ini sebagian besar diubah oleh tubuh leluhur Tao. Jika tidak, bagaimana mungkin bahkan tentara kaisar dapat menekannya? Dengan kekuatan seperti itu, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali tubuh kaisar. Tentara kaisar dan kaisar tubuh bahkan lebih buruk. Jantung Ye Chen berdebar kencang, dan dia merasa bahwa rahasia kuno telah dipecahkan. Tianzun dalam populasi dunia mungkin adalah leluhur Dao, atau Daluo Jinxian yang legendaris. Meskipun kaisar duduk, dia meninggalkan sisa-sisa tubuh kaisar.
Mengintegrasikan cara hidup ke dalam relik ini, memberkati rakyat jelata. Saat dia terkejut, pria berjubah ungu di seberang perlahan menghilang, dari telapak kakinya ke atas, dia berubah menjadi jejak Taoisme, kembali ke surga dan bumi, senyumnya ke arah Ye Chen lebih baik dan lembut. Kirim senior. Ye Chen melipat tangannya dan membungkuk, tidak peduli hubungan apapun yang dimiliki pria berjubah ungu dengan leluhur Tao, dia pantas disembah. Itu adalah cara pria berjubah ungu yang mengubah jalannya lagi. Pria berjubah ungu itu tetap diam, dan tidak meninggalkan sepatah kata pun sampai dia menghilang. Ye Chen berdiri dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama, selalu merasa bahwa semuanya tidak nyata, dan selalu merasa bahwa pria berjubah ungu adalah leluhur Tao. Ketika dia sadar kembali, dia berlari ke altar, lulus ujian, dan Daluo Senti menjadi miliknya. Kali ini, tidak ada yang menghalangi jalan. Dia pergi ke altar tanpa halangan, memeluk Daluo Senti, menyentuh dan menciumnya, dan lebih bahagia daripada melihat ayahnya sendiri. Ini adalah dewa melawan langit. Karena kamu, aku hampir musnah. Ye Chen terkekeh, kerja kerasnya tidak sia-sia. Chaos Cauldron lebih bersemangat darinya, berdengung dan gemetar, dan tidak sabar untuk menelan Luo Senti yang agung. Jangan membuat masalah. Ye Chen mendorong Chaos Cauldron pergi, potongan besi ilahi ini akan diambil kembali dan dibagi. Siapapun Chaos Cauldron itu, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Menelannya, lalu berbalik dan lari. Hai. Ye Chen menyingsingkan lengan bajunya dan mengejarnya, tubuh Dharma tidak patuh, dan kamu juga tidak patuh, mereka berdua ingin memberontak. Jadi, satu orang dan satu tripod, yang satu berlari di depan, yang lain mengejar di belakang, berlarian di dunia luar angkasa yang besar. Jika Anda tidak mengejar, Anda tidak tahu. Jika Anda mengejar, Anda akan terkejut. Bahkan Ye Chen, yang merupakan tuannya, tidak mengetahui tripod besarnya sendiri, dia berlari sangat licin, mengejarnya dalam lingkaran besar, tetapi tidak mengejar. Setelah mengejar, Daluo Senti, yang sebesar tong anggur, telah ditelan oleh Chaos Cauldron. Nenekmu, mengapa kamu tidak mencekikmu sampai mati? Teriak Ye Chen, memegang kaki kuali yang kacau, dan memukulnya ke tanah. Meskipun Chaos Cauldron tidak dapat berbicara, ia ceria, hancurkan, hancurkan dengan keras, toh ia telah ditelan. Saya harus mengatakan bahwa setelah menelan Daluo Senti, itu memang luar biasa, lebih sederhana dan alami, lebih masif dan lebih tebal, dan berevolusi dengan sendirinya, semuanya menjadi lebih jelas dan keemasan. Kupikir orang yang memenangkan besi dewa akan menjadi tubuh yang kacau, tapi itu lebih murah untuk anak itu. Melihat sisi ini, Kaisar Hades di Gunung Jieming tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum, keberuntungan ini adalah benar-benar melawan langit. Ini bukan hanya keberuntungan. Di Huang tertawa. Aku tidak tahu mengapa, aku hanya ingin tertawa. Kaisar dunia bawah berkata, dan melirik ke arah Misty Void, Hongjun, kamu mungkin tidak menyangka bahwa yang lulus ujian adalah tubuh suci, bukan tubuh yang kacau. Anda ditunjuk. Menghitung, sesuatu telah berubah. Ada gema di atas kabut, dan itu datang dari surga yang jauh.